Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul, Bu Dian. Di sini saya akan membuat video hands-on untuk memenuhi tugas terakhir pada semester kedua ini, yaitu pada lab session ke-14. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Miftah Friskia dengan nomor NPM 2578249. Nah, di sini saya akan membuka dulu terlebih dahulu modul ke-14 yang dimana ini lab session 14 client app dan final integration. Nah, jadi di sini saya tuh akan nunjukin alur user story satu persatu mulai dari autentikasi, manajemen hak akses sampai filter robustness agar aplikasi kita tuh tetap berjalan meski ada gangguan jaringan, teman-teman. Nah, di sini Bu Nurul juga menyuruh kita tuh disuruh user story sebagai kayak proses pengujian lah ya, akan berpedoman pada kumpulan user story yang sudah diberikan sama Bu Nurul. Kita disuruh mendownload. Nah, saya sudah melakukan pendownloadan Bu, tapi kalau pendownloadan hasilnya seperti ini, berantakan. Jadi saya langsung membukanya dari sini saja. Oke. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke, tanpa berlama-lama, kita masuk ke US1 yang dimana itu fresh database dan auto sending verification. Jadi kita disuruh menghapus atau memastikan lah ya skenario-nya tuh file database belum ada di folder, lalu menjalankan server Flex-nya ya. Oke, kita langsung saja jalanin teman-teman semuanya. Oke, kita melakukan cek Python. Kita buka di sini. Oke. Nah, di sini sudah langsung muncul instancenya teman-teman ya, 11.15. Jadi di sini folder ini nih yang dimana itu tuh adalah tempat SQLite menyimpan file database-nya. Selain itu di terminal server ini juga ada proses servernya ya, di create all-nya, si database-nya berjalan sukses. Nah, inilah yang untuk menandai struktur tabel kita tuh dan data awal kita tuh sudah terbuat otomatis teman-teman. Jadi sistem kita tuh siap ya udah untuk digunakan. Sebelumnya tuh instansia ini kan belum ada, tadi gara-gara kita menjalankan menghidupkan server Flex-nya, jadi dia tiba-tiba foldernya itu sudah ada, yaitu folder ini ya untuk tempat SQLite menyimpan file database-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke US2. Jadi di US1 ini kita sudah berhasil ya teman-teman ya, atau bisa disebut dengan lolos. US2 itu yang dimana itu adalah penolakan akses akun tidak terdaftar. Jadi kita disuruh menjalankan klien app, lalu kita mencoba login dengan username atau password acak yang salah, atau bisa juga disebut dengan yang nggak terdaftar. Oke, kita langsung saja menjalankannya teman-teman ya. Oke, cmd Python, kita masuk login, kita masuk misalkan Naura. Nah, di sini loginnya gagal. Saya sengaja masukkan username atau password yang salah atau nggak terdaftar ya. Jadi hasilnya server, kita cek di server. Kita cek di server menunjukkan HTTP-nya 401 yang bisa disebut dengan unauthorized. Nah, ini membuktikan kalau sistem kita tuh berjalan dengan ketat teman-teman dan berhasil menolak akses pengguna yang nggak terdaftar. Jadi orang tuh nggak bisa asal masuk gitu. Kita langsung saja masuk ke US ketiga. US2 kita berhasil, US3 login sukses dan token saving. Login sebagai role viewer hasil seeding. Oke, lanjut kita masuk ke US ketiga. Saya akan melakukan login menggunakan viewer. Oke. Nah, setelah berhasil masuk, aplikasi klien tuh akan langsung menyimpan token JWT kita tuh di memori lokal, teman-teman. Nah, token inilah yang akan nantinya selalu kita bawa sebagai identitas setiap kali kita melakukan request ke server, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada.
Kita langsung masuk US ke 3. Jadi ini berhasil. Jadi kita menunggu mahasiswa tuh akan membukti bahwa token tuh berhasil didapat disimpan di memori lokal klien. Nah, kemudian yang ke US keempat ini hak akses data akun viewer. Jadi pada akun viewer yang sedang aktif memilih menu View All Device. Oke. Kita pencet View All Device pada menu pertama ya, teman-teman. Oke, nah di sini kita data berangkat langsung muncul teman-teman ya, dengan format tabel yang rapi atau biasa kita sebut dengan tabulate. Di terminal server juga terlihat HTTP get device npm dengan 200, yang artinya tuh data kita tuh berhasil ditarik dengan sukses, teman-teman. Jadi ini yang keempat kita berhasil juga. Kemudian untuk US 5 kita tuh disuruh pemblokiran aksi manipulasi. Kita disuruh masih menggunakan akun viewer tapi memaksa memilih menu control device. Gimana bentar. Oh, jadi kami tuh di nomor 5 ini disuruh melakukan control device, teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk. Nah, tapi di sini karena saya melakukan datanya gimana sih? Jadi sekarang kita masuk ke 5 untuk menguji keamanan akun viewer. Jadi sesuai desain aplikasi saya, akun viewer ini memang kita desain dengan hanya memiliki 3 menu utama untuk menjaga privasi sistem. Nah, pertanyaannya tadi kan di sini kita tuh kan disuruh apa yang akan terjadi kalau user mencoba mengakses fitur kita memaksa memilih menu control device untuk mengubah status perangkat ya, teman-teman ya. Nah, padahal secara paksa, padahal menu di dalam menu ini tidak ada kan. Nah, di sini saya akan langsung masuk aja, coba input angka 4 secara manual untuk kita mensimulasikan percobaan akses ilegal ke endpoint control device secara paksa. Jadi perhatikan respon sistem, teman-teman. Nah, di sini aplikasi saya langsung menolak akses tersebut dengan pesan pilihan tidak valid. Atau bisa kita lihat di dalam sini. Nah, di sini 403 forbidden. Oke, nah ini membuktikan bahwa di sisi backend kita tuh tetap melakukan validasi hak akses untuk setiap request yang masuk. Nah, meskipun di menu tampilan client fiturnya sudah kita sembunyikan, jadi sistem kita tuh tetap aman dari manipulasi data oleh pengguna yang tidak berhak, teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke US ke-6. Session Management Logout Token Classing. Saya akan pilih logout. Jadi token JWT yang tadinya tersimpan di memori lokal langsung kita hapus total sehingga sesi kita tuh berakhir dan kita kembali ke menu awal, menu login, teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk ke US 7, login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app dengan menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Jadi kita di sini melakukan login menggunakan admin. Nah, di sini
Jadi kita perhatikan menu utamanya teman-teman admin. Sekarang jadi lengkap karena aplikasi itu mendeteksi role admin saya sehingga semua akses fitur tuh terbuka penuh teman-teman. Kemudian ada US8 eksekusi kontrol perangkat jaringan. Kita memilih menu control device untuk masukkan ID perangkat 1 yang awalnya berstatus up lalu ubah status operasional menjadi maintenance. Oke, lanjut kita masuk ke sebelumnya kita melakukan ini dulu view all device. Nah, di sini tadi kita disuruh menu control device masukkan ID perangkat 1 yang awal statusnya up lalu oke. Jadi di sini kan ini ada ID 1, kita pencet control device 3. Kemudian ID-nya tadi diminta sama user stories ini nomor ID perangkat 1 ya teman-teman ya. Kita pencet 1, terus yang awalnya statusnya up kita ganti jadi maintenance teman-teman. Dan device berhasil diupdate. Dan kita lihat juga di server flash juga ada put device HTTP 200 di sini. Jadi status perangkat pun sudah berhasil diupdate teman-teman. Di server flash juga muncul. Kemudian kita lanjut ke US ke-9, ini mana itu pembuktian otomatisasi audit trail, memilih menu view system logs pada klien app. Jadi muncul barisan log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US8 itu tercatat secara otomatis user administrator melakukan tindakan update status pada perangkat tersebut. Oke, kita langsung kita buka view system logs nomor 7. Nah, di sini ada update device, teman-teman. Yang saya lakukan barusan tadi di US8 yang sudah tercatat otomatis oleh sistem kita. Sekarang kita masuk ke US ke-10, pengujian logika bisnis proteksi maintenance. Memilih menu view text exception lalu menginput ID perangkat 1 yang berstatus maintenance hasil dari US8. Jadi di sini saya tes proteksi logika bisnisnya, saya coba kirim text automation nomor 5. Kemudian saya masukkan ID yang maintenance tadi nomor 1, terus nama teksnya ping. Oh, saya disuruh pakai teksnya teman-teman, view text, salah. Saya coba yang nomor 10 nih, ternyata kita disuruh bukan send text, tapi kita disuruh view text action. Masukkan ID servernya nomor 1. Nah, device sedang maintenance. Jadi aplikasi itu langsung melakukan intercept atau menolak request kita sebelum sampai ke server dengan pesan device itu sedang maintenance. Kita lihat di server Plex-nya. Nah, di sini jadi di sini tuh perangkat sedang dalam maintenance tuh, jadi ini fitur proteksi kita biar nggak ada intervensi pas perangkat lagi di maintenance gitu teman-teman. Kita langsung masuk ke 11, simulasi server crash atau jaringan putus. Jadi kita biarkan CLI dan klien app itu tetap menyala, mahasiswa berpindah ke terminal server lalu mematikan server kembali secara paksa Ctrl C. Oke, jadi kita buka di sini dulu di server ini. Kita tes yang paling ekstrim, saya akan mematikannya server Plex ini, kita Ctrl C. Udah. Nah, pas saya klik menu di sini, kita balik lagi ke sini, kita masuk menu utamanya view all device ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini aplikasi saya tuh nggak mati atau tidak crash teman-teman dengan trackback merah, tapi dia berhasil menangkap
si connection error ini, server tuh tidak dapat dihubungi. Jadi kita dapat pesan ini error. Jadi ini berkat kita menggunakan try except yang saya pasang di setiap fungsi request pada kode yang sebelumnya sudah saya lakukan, teman-teman. Nah, kemudian di US 12 yang terakhir, recovery dan reconnection system, kita disuruh menjalankan kembali server Plex di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Oke, kita jalankan lagi servernya. Oke, bentar. Kemudian saya klik view all device-nya. Nah, di sini aplikasi secara otomatis melakukan reconnect dan data investasi muncul lagi. Jadi, sistemnya tuh benar-benar robust atau auto recover. Jadi, untuk menampilkan data tabel inventaris secara normal. Nah, jadi saya sudah melakukan dari user story 1 sampai 12 sudah berhasil semua. Mungkin itu saja untuk video hands-on-nya. Saya sudah menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap juga. Kemudian untuk tugas udah selesai pada video demonstrasinya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Saya rasa cukup ya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.